Pemirsa apa kabar? Mari kita ikuti warta berita PTS tanggal 8 Oktober. Hualien diguncang gempa 5 SR sebanyak 2 kali pagi tadi. Untungnya tidak ada menimbulkan bencana. Pada gempa pertama, Pemkab Hualien segera mengirim pesan darurat untuk mengevakuasi warga di sekitar danau penghalang di Sungai Mathayan. Namun tidak lama kemudian peringatan langsung dicabut. Damkar Hualien minta maaf dan menjelaskan bahwa salah satu rekannya salah mengirim pesan. Alarm sekolah berdering disusul pengumuman yang keras. Para siswa berlari meninggalkan kelas. Pihak sekolah segera melakukan evakuasi karena Hualien diguncang gempa. Gempa 5 SR mengguncang desa Cian, Hualien tanggal 8 pukul 7.52 pagi. Pemkab Hualien segera mengeluarkan peringatan darurat bahwa bagian hulu Sungai Mathayan mengalami longsor yang beresiko mengakibatkan bendungan rusak. Maka meminta otoritas desa Kuangfu, Fonglin, dan Wandrong untuk segera mengevakuasi warga. 看到那简讯还是会有点害怕，是不是那边有坍方还是怎么样子？ Pengumuman evakuasi ini sempat menimbulkan kepanikan, namun sesaat kemudian langsung diralat dengan mencabut peringatan. Departemen Pemadam Kebakaran meminta maaf dan mengakui bahwa petugas salah paham terhadap protokol pengumuman sehingga tidak sengaja mengeluarkan peringatan. 同仁误解为花莲县发生5弱地震就要发 CBS 及海啸警报。 Gempa 5 SR kembali mengguncang Hualien menjelang siang. Intensitas guncangan di Hualien mencapai level 3. Berdasarkan protokol evakuasi setempat, jika terjadi situasi darurat, prosedur evakuasi vertikal akan diterapkan terlebih dahulu dengan cara berlindung di lantai atas atau tempat tinggi. Kemudian lansia yang tinggal sendirian akan dievakuasi ke tempat aman lewat bantuan militer atau petugas damkar. Gempa mengguncang Hualien pagi hari ini. Warga cemas bahwa danau penghalang di Sungai Mathayan akan jebol. Petugas segera mengerahkan drone untuk memeriksa lokasi dan memastikan kondisi aman. Hasil pemantauan menunjukkan tidak ada longsor baru. Ketinggian air danau juga tidak mengalami perubahan signifikan. Gempa 5 SR mengguncang Hualien pagi ini. Rekaman video di kawasan danau area penghalang Sungai Mathayan menunjukkan debu di area sekitar. Petugas segera mengerahkan drone untuk memantau dan memastikan tidak ada longsor baru maupun aliran air yang tidak normal. Pos pemantau air di hilir juga tidak mencatat adanya perubahan. Kondisi danau penghalang dinilai aman. Namun struktur tanah dan batu di sekitar masih labil, sehingga perlu pemantauan lanjutan saat terjadi gempa susulan atau hujan lebat. Polisi menggerebek sindikat agensi ilegal di Taichung. Pelaku utamanya bekerja sama dengan imigran baru untuk merekrut PMI Kaburan dan WNA yang visanya telah kadaluarsa. Mereka ditugaskan bekerja di lokasi konstruksi. Keuntungan yang diraup dari gaji harian mereka yang diperkirakan mencapai 2 juta dolar. Total 33 oknum telah ditangkap. Karena tidak diupah, 27 PMI Kaburan dan WNA yang visanya telah kadaluarsa membuat keonaran dan mengunggah aksi protes lewat internet. Aparat kepolisian dan Ditjen Imigrasi menuju lokasi untuk menyelesaikan masalah, namun tak disangka mereka malah menggerebek komplotan agen ilegal ini. Sejak tahun lalu, tersangka merekrut PMI Kaburan dan WNA yang visanya kadaluarsa lewat jasa seorang pasutri Indonesia dan menyalurkan mereka untuk bekerja di lokasi konstruksi. Ia mendapat komisi 500 hingga 1.100 dolar dari upah harian mereka. Petugas NIA menyita barang bukti berupa komputer dan rekening. Statistik menunjukkan omset ilegal yang diraup sindikat mencapai 2 juta dolar, sedangkan pasutri Indonesia mendapat komisi 81.000. Total 33 oknum akan diserahkan ke Kejaksaan Distrik Taichung untuk diusut berdasarkan UU Layanan Ketenagakerjaan. 全案将非法中介、雇主及非法工作者共计33人移送台中地检署侦办。 Calo yang merekrut WNA untuk bekerja dan meraup keuntungan secara ilegal dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal 3 tahun, sanksi detensi atau denda maksimal 1,2 juta dolar Taiwan. Selain itu, mulai Oktober tahun ini, bagi yang visanya kadaluarsa dan berinisiatif menyerahkan diri, dendanya akan dikurangi separuh. Sekitar 50% telur yang dijual di Taiwan adalah telur sterilisasi. Telur jenis ini disimpan dalam pendingin dan setiap butir memiliki kode serta tanggal pengemasan di cangkangnya.
Huruf terakhir pada kode menunjukkan metode peternakan, sehingga konsumen bisa memeriksa tempat produksi awal dan kualitasnya dengan jelas. Semua telur ayam umbaran di supermarket disimpan di rak pendingin. Telur yang disterilisasi diberi label riwayat. Huruf B menunjukkan telur ayam kandang, sementara huruf F menunjukkan telur ayam umbaran. Tapi apakah konsumen memerhatikannya? Sejak 2022, pemerintah telah menerapkan kebijakan pelabelan riwayat yang dapat digunakan untuk memeriksa peternakan tempat produksi ayam. Sedangkan tanggal dan aksara Inggris di atas kemasan menunjukkan metode produksi. Selain B dan F, huruf C lebih sering dijumpai dan menunjukkan telur ayam yang diternakan di sangkar. Ada yang menilai telur sebaiknya disterilisasi untuk menghilangkan debu dan mikroorganisme. Sementara yang lain merasa bahwa hal ini akan merusak lapisan pelindung dan mempersingkat masa simpan telur, sehingga telur perlu didinginkan. Amerika dan Jepang mendukung telur yang disterilisasi, sementara Uni Eropa mendukung telur yang tidak disterilisasi. Sementara Taiwan penerapannya saat ini masih belum optimal. 如果我们把母鸡的这个薄膜洗掉，洗完之后一定要再喷一层食品蜡回去，就等于代替母鸡的这层薄膜，把它包回去，这才是一个完整的洗选系统。可是目前为止，我们台湾的中央是只有做半套。 Pelaku usaha menilai telur ayam yang disterilisasi lebih bersih dan murah, namun kelompok perlindungan hewan berharap dapat mendorong konsumen untuk membeli telur yang diproduksi secara manusiawi. Jika ayam dipelihara di lingkungan yang baik, telurnya akan bersih, sehingga masalah sterilisasi tak lagi jadi pertimbangan utama. Presiden Donald Trump mengerahkan Garda Nasional ke Chicago dengan alasan untuk menekan kejahatan dan imigran gelap. Langkah ini memicu penolakan dari pemerintah daerah. Tanggal 6, negara bagian Illinois menggugat Trump dan meminta agar penempatan pasukan dibatalkan. Namun Garda Nasional telah resmi dikerahkan dan memasuki Chicago. Rekaman menunjukkan Garda Nasional ditempatkan di pusat cadangan Angkatan Darat dekat Chicago. Presiden Donald Trump pekan lalu mengerahkan 700 personel untuk memberantas imigran gelap dan telah memicu protes besar-besaran di Chicago. Pemerintah negara bagian Illinois menggugat agar penempatan dibatalkan, namun pasukan sudah dikerahkan. Trump menegaskan tidak menutup kemungkinan memberlakukan UU pemberontakan yang semakin memicu ketegangan antara pemerintah federal dan daerah. Para pemirsa sekalian, sekian wadah berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.